Terakhir itu Sam, Gimana? gue lihat tuh lu, Pak Joshua Tewu, Mikana tuh, si Heldi itu ditantang sama Erben sama kawan-kawan. Itu lewat di FYP gue sih. Mereka mereka kan si Sofiatul, bukan Erben sebenarnya. Sofiatul itu menantang 2 kali bikin banner. 2 kali saya masuk, dia ogah. Tak sudi saya berdebat dengan Samuel. Lah kenapa bikin banner gitu loh? Kan aneh dia. Dari awalnya, kalau Yesus itu nggak ada awalnya. Tetapi pada mulanya Yesus bukanlah manusia. Kalau kita pada mulanya nggak ada. Pada mulanya nggak ada kita. Kita dijadikan. Kan begitu. Nah, jadi perbedaan Yesus anak Makanya manusia sama gini loh. Sofiatul anak manusia beda. Nggak, gue Gitu. mau lu lebih spesifik di penjelasan Sophia itu tentang jenis gitu loh. Kalau gua konsekuensi logis dari perkataan jenis pada akhirnya politeis. Karena lu sama anak lu bukan Begini, oknum yang sama gitu. betul. Maksud gue begini, Sofiatul mengatakan Yesus anak manusia sama seperti kita anak manusia. Kalau cuman berhenti di situ, maka politeis. Gitu, ngerti ya? Kalau cuman berhenti di situ, berarti Yesus nggak ada bedanya sama kita. Tetapi perbedaannya, dia kan dahulu sudah ada sebelum segalanya ada. Kalau kita tidak. Maka dia ketika menjadi anak manusia, dia dulunya bukan anak manusia. Nah, tetapi Sofiatul lanjut lagi setelah narasi itu dia berlanjut lagi. Berlanjutnya di mana? Dia tidak mengatakan bahwa kata Esa di situ adalah satu-satunya, tidak ada yang lain selain dia. Dia menjawab dengan narasi bebas. Kalau saya menjawab dengan Markus 12 ayat 32 dan ayat-ayat lainnya di kitab-kitab Perjanjian Lama. Tapi itu pun ditolak sama Sofiatul. Maka jelas jadinya politeis Sofiatul itu. Gitu. Jelas politeis. Karena Gue nyimak kalau beberapa. menolak gini, Lanjut. kalau menolak kata Ehad adalah satu-satunya tidak ada yang lain selain dia, berarti ada yang lain selain dia. Kan konsekuensinya begitu. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Karena dia menjelaskan ketika lu ingat nggak waktu dulu kita pernah diskusi sama dia tuh kayak dia ngejelasin bahwa kata ekad itu nggak bisa dikatakan satu-satunya dalam makna tunggal. Dia bahkan dikasih analogi tuh kayak hidung lu tuh satu. Dan kita juga nggak seperti itu memahaminya. Maksudnya dia tuh menolak bahwa ekad itu satu-satunya gitu dalam makna yang Iya. Kalau kalau dia pakai contoh hidung, hidung saya satu. Ya, hidung Umi Rifa juga satu. Dan ada hidung-hidung yang lain. Maka kalau dalam analogi satu seperti itu tidak bisa masuk satu-satunya atau tidak ada yang lain. Karena memang ada yang lain selain saya yang punya hidung, yaitu Umi Rifa dia dan pakai lainnya. Kan analogi begitu? dia pakai analogi kayak udara sama air tuh. Gimana menurut lu? Dalam soal apa? Udara sama air. Dalam konteks apa? Definisi ekad. Itu bisa. Itu dalam menjelaskan substansi. Dalam menjelaskan satuan substansi. Karena Substansi siapa dulu nih? Bapak atau Yesus atau sama aja menurut lu? Beda kan? kita nggak usah ngomong Bapak dulu ya. Kita ngambil substansi dulu. Tapi harus didengerin nih Umi Rifa ya. Di dalam fisika itu hanya ada 3 jenis zat, yaitu padat, cair, gas. Itu untuk sementara dalam kajian empiris fisika. Itu pada cair, gas. Nah, sekarang roh ini masuk ke mana? Untuk sementara aja. Roh ini masuk ke gas. Karena di dalam Ibrani dia adalah angin atau udara bergerak. Maka masuk kategorinya gas. Roh tidak masuk ke dalam benda padat atau benda cair. Nah, begitu. Nah, dalam kategori-kategori zat ini, maka dia tidak bisa dikatakan satu yang tunggal atau soliter, ya, atau realita konkret. Nah, daging itu realita konkret, padat. Roh itu tidak realita konkret. Gitu. Jadi kalau misalnya dihubungkan roh dengan mayim atau samayim, mayim itu air, samayim itu langit, bisa. Bisa, karena dalam satuannya dia tidak bisa dibilang satu tunggal atau yahid, tapi ehad. Gitu. Dalam konteks substansi. Ya. Jadi nggak bisa kita pakai Allah itu adalah ehad yang tidak tunggal, nggak bisa. Allah itu predikatnya. Nah, jadi kalau orang ingin mendefinisikan atau ingin mengajarkan, definisinya harus jelas dulu. Konteksnya kemana? Bahas substansi apa bahas hakikat? Gitu. Nah, kalau sama mereka hakikat digabungin semua sama substansi, nggak bisa begitu. Udah gitu diajarin sama orang-orang lagi salah semua jadi yang terima pelajaran, begitu loh.
Ngerti kan? Bro, kalau pendekatan oneness menjelaskan anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapak gimana itu? Oke. Akhirnya Trinitas, gue jelasin dulu. Akhirnya Trinitas seperti Sofiatul ngomong atau Esra Soru, duduk di sebelah kanan bukan artinya Bapak di kiri, itu hanya kiasan. Nah, mereka kan baru ngomong kayak gitu. Kalau saya udah lama. Kalau saya simple aja. Pada kata duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan, itu nggak pernah ada kata sebelah. Silakan dicek di teks asli. Dalam konteks itu ya, dalam konteks ilahi. Tetapi di situ pakai kata, dalam teks Yunaninya itu pakai kata dexios atau dexion, ya, bentuknya singular. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu yamin. Nah, baik yamin atau dexion, terjemahan secara interlinear itu adalah tangan kanan, bukan sebelah kanan. Gitu. Nah, itu kalian bisa cek Kacau di banget berarti Wahyu 13. terjemahannya ya. Hancur banget Iya. terjemahannya. Nah, sekarang kenapa diterjemahkan sebelah kanan? Karena orang-orang Trinitas di dalam LAI ingin melakukan presaposisi supaya tulisan Alkitab itu larinya ke Trinitas. Bro, tahu nggak apa presaposisi? Tahu nggak Gimana? arti presaposisi? Ini saya jelasin presaposisi, tapi nanti bro cek sendiri di KBBI Google ya. Di Google Oke. aja, lihat. Nah, presaposisi adalah anggapan awal dari manusia. Jadi dia membuat suatu pikiran-pikiran awal berdasarkan pemikirannya untuk memaksakan apa yang dia baca supaya maknanya sesuai dengan pikiran dia. Ngerti nggak? Oke, berarti Ngerti ya? ada misi terselubung maksudnya. Betul. Jadi dia misalnya mempunyai pikiran A, sementara tulisan yang dia baca B. Lalu dia baca, dia paksakan sesuai pemikiran dia sehingga makna dari yang dia baca yang B itu jadi A. Artinya Gitu. kita harus katakan ini bukan terjemahan tapi tafsir ya. Betul. Dan itu sering dilakukan dalam Alkitab LAI ketika ada terjemahan kata per kata. Ada satu kata itu bukan diterjemahkan tetapi ditafsir. Ah, itu Tafsir bahaya. Tritunggal. Tafsirnya Tritunggal, bahaya. Nah, itu. Sekarang pas zaman internet begini, kita semua bisa bongkar. Teman-teman muslim bisa ambil datanya. Teks interlinear, teks asli itu ketahuan semua. Akhirnya semuanya teriak-teriak termasuk saya di apa namanya? Di dunia maya teriak-teriak, ini LAI begini. Itu betul nggak? Memang Nah, betul. itu udah muncul di bawah itu para penghujat mulutmu nggak bagus Samuel Bidat. Iya, nggak apa-apa. Itu kan anggapan dia, saya bidat. Kan gitu. Namanya orang punya pendapat, ya biarin aja. Kan gitu. Tapi serius, saya nggak pernah lihat teman-teman Oneness Jesus Only membidatkan Tritung. Tapi Tritung kok mudah ya? Karena kita melakukan apa yang dikatakan Yesus. Ya, itu tertulis begini. Ada di dalam 10 Gom Taurat tertulis, ya, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus. Barang siapa mengatakan kafir kepada sesamanya, maka dia sudah membunuh sesamanya itu di dalam hatinya. Makanya kita nggak mau melakukan itu. Gitu. Nah, mereka mungkin nggak pernah baca itu, jadi kafir-kafirin orang aja gitu. Itu. Makanya baca dulu Alkitab semuanya. Gitu. Nggak lama ngilang, nggak kelihatan. Gue kemarin di 1,5 tahun di Eropa sama Amerika. Gitu. Di Terus yang Amerika lain gitu. mana, Sam? Kayak yang dulu di CIA kan lumayan rame tuh. Pada kemana gitu? Pada bertobat. Ya pada pecah. Jadi ada yang jadi WAFM, ada yang jadi Al Hayat, ada yang jadi Oneness. Tapi kan kalau saya kan nggak pernah terdaftar di resmi di CIA atau WAFM. Saya kan punya Zoom Angelion. Kan saya yang mulai dulu sebelum mereka mulai ada WAFM CIA. Saya dulu yang mulai itu namanya Zoom Angelion. Jadi berita kabar baik di Zoom. Nah itu artinya. Udah. Habis itu saya tinggalkan, saya suruh teman-teman urus Zoom Angelion. Saya lepas. Gitu. Itu aja. Jadi Bro Sam, yang nggak pernah saya bisa dapatkan kepuasan penjelasan tentang sosok tubuh kemanusiaan yang dibangkitkan tersebut, karena kan ada proses diuji oleh murid-muridnya, seperti dipegang, dimakan, terus dia minta makan gitu kan? Ya. Menunjukkan itu masih sosok tubuh manusia yang utuh, karena memang makan gitu secara harfiah. Bahkan Betul. mintanya ikan goreng atau ikan panggang gitu kan?
Iya, Kemudian ketika diangkat ke Samaim itu tubuhnya atau rohnya? tubuhnya bersama rohnya. Nah, jadi gimana ya kalau saya mau jelasin ya? Kalau saya lebih daripada itu, bahkan sebelum Yesus bangkit, tubuhnya kan sudah bisa berubah rupa menjadi cahaya dan disaksikan eh, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan juga ditambah dua orang yaitu Musa dan Elia. Ketika tubuh Yesus berubah rupa menjadi cahaya. Jadi sebelum Yesus bangkit pun tubuhnya sudah ilahi. Dia sudah punya kekuasaan sendiri terhadap manusia-manusia lain yang berbeda. Ya, sekalipun saya percaya bahwa tubuh daging Yesus itu juga mengandung gennya Maria. Dan beberapa dari teman Yohanes saya sendiri pun menolak. Ya, bahwa Yesus sama sekali tidak ada gen Maria. Tapi kalau saya percaya ada gen Maria. Nah, makanya Ron Wyatt menemukan itu memang ada kromosom X dari female. Begitu. Darah Yesus itu memang betul ada. Darahnya ada. Maka kalau darahnya ada, berarti ada kromosom dari ibu. Tapi ke mereka nggak percaya ya terserah mereka, begitu loh. Oke. Artinya Ah, ah. transformasi menjadi tubuh kemuliaan itu ketika dibangkitkan. Bahkan sebelum kebangkitan tubuhnya udah beda sama kita. Kan Yesus berubah rupa menjadi cahaya. Lalu Yesus kan bisa berjalan di atas air. Artinya dia terbang sebenarnya. Dan Yesus bisa menghilang tiba-tiba di kerumunan orang-orang Yahudi ketika mau melempari dia. Dia juga bisa menembus tembok kalau nggak salah ya. Iya, gitu. Jadi ini yang nggak dibaca secara detail sama orang-orang itu. Makanya Wah, saya bilang iya, kalau mau berarti jadi kuat lah. apologet, baca dulu lah Alkitab semuanya gitu loh. Kalau Jangan kalau memang tubuh kemanusiaannya saja sudah sampai kepada tahap-tahap keilahian itu ya kuat, berarti argumen itu tubuh ilahi bukan tubuh manusia. Iya. Jadi Yesus itu dalam sekejap dia mampu merubah struktur molekul atomnya. Dia mampu merubah itu. Bahkan kalau dia mau, waktu masih dilahirkan sebagai bayi pun dia bisa, dia mau. Sekarang Yesus itu kan nggak ada bapak biologisnya, betul nggak teman-teman? Yoi. Berarti nggak ada kromosom, berarti nggak ada kromosom Y. Dan otosom Y-nya kan juga nggak ada seharusnya. Tetapi kok bisa lahir dengan normal, bukan seperti anak-anak yang mukanya bulat-bulat. Pernah lihat nggak tuh sindrom kromosom 13 tuh, 13 kromosom. Nah itu mereka mukanya muka embrio semua bulat-bulat. Mau orang bule, mau orang Asia mukanya sama. Atau sindrom mongoliktik. Nah, jadi kalau orang kromosomnya tidak komplit dari pihak salah satu baik ibu atau ayah, dia akan cacat. Tetapi Yesus nggak cacat. Artinya dari sejak dilahirkan, seper 1000 detik sampai dia umur 33 tahun, itu udah mukjizat semua. Setiap detik. Karena dia nggak ada kromosom komplit gitu. Tapi dia manusia normal yang bahkan tingginya itu lebih dari manusia normal. Yesus itu tingginya nggak seperti manusia Yahudi pada umumnya. Orang Yahudi kan nggak tinggi-tinggi. Aslinya ya. Sebelum bercampur dengan Caucasian gitu. Gitu. Tapi dia normal, hidupnya normal. Dia nggak pernah kencing batu, ginjalnya komplit, segala macam. Gitu. Itu dia. Jadi itu yang nggak disadari oleh orang-orang yang membaca Alkitab secara komplit ya. Jadi mesti baca dulu deh semua. Kalau dia mau jadi apologet belum baca Alkitab komplit, jangan masuk ke ranah yang nggak dia fasih. Bahaya nanti. Gitu. Bisa kacau. Kok pada diem. Gimana tuh Bang Heri, gimana? Mau ditanyakan apa sama Samuel tuh? Tanya tuh mumpung ada Samuel tuh. Ya, kalau saya setuju aja. Apa yang dikatakan Bro Sam tadi ya setuju. Ya, thank you. Tapi ada bagusnya Udah begini, diambil kalau kembali saya ya. Udah diambil kembali muridnya. Sama. kalau saya ngajar tuh gini, setiap narasi saya itu bukan berarti benar. Jadi maksud saya tuh teman-teman supaya kaji juga sendiri. Supaya teman-teman itu juga hati-hati.
karena ajaran itu ada ratusan ribu ya. Nah, nanti habis dengar dari saya, dengar yang lain beda lagi. Nah, jadi harus dikaji teks asli. Jadi sebaiknya baca dulu Alkitab. Lalu karena saya curiga dengan LAI, kita kembali dulu dengan data premis, data primer, ya, data primer teks asli, pelajarin. Ya, kalau mau begitu, ya belajar bahasa Inggris dikit-dikit bagi yang belum bisa bahasa Inggris, karena belum ada terjemahan Indonesianya. Gitu. Sampai sekarang LAI pun belum selesai. Dan kalaupun LAI membuat, saya nggak percaya, karena dia kan semuanya yang kerja Trinitas di situ. Sebaiknya LAI membersihkan jajarannya dari orang-orang denom. Jadi yang kerja itu kalau bisa orang ateis aja untuk dalam mengkaji bahasa. Orang ahli bahasa yang ateis, Ya. jangan panggil Biar orang. fair gitu maksudnya ya. Iya, gitu. Secara keilmuan aja, Nah, misalnya emang ilmu bahasa gitu ya udah gitu kan. Itu maksudnya. Iya dong. Jadi fair dong. Nggak ada kecenderungan ke satu kelompok gitu. Tapi Sam, kalau di Wana sendiri, lu sama Mikana satu pemahaman nggak? Di dalam oneness itu kalau secara general fundamentalnya Yesus adalah Bapa, semua sama. Itu harus. Nah, tetapi ketika kita masuk ke situ, terlalu kita lihat lagi dengan mikroskop, itu ada perbedaan, misalnya tubuh Yesus itu tidak mengandung dari Maria. Nah, oleh sebab itu nanti jadinya sama kayak Pemahaman Katolik. lain lah ya. Seperti misalnya Sama Islam kayak nih. gini Sam, sama kayak gini. Keseluruhan Kristen itu tentang bahwa Yesus mati di salib itu sama-sama semuanya. Tapi ada beberapa hal yang berbeda tentang siapa Yesus, posisi Yesus, gitu kali ya maksudnya ya. Betul. Sama kayak Islam ya, fundamentalnya Allah itu Esa, nggak pernah beda-beda antara Sunni, Ahlussunnah dengan Syiah. Ahlul Bait, nggak ada bedanya. Tetapi dalam kajian-kajian lainnya yang lebih detail lagi, ada yang beda. Kan begitu. Betul kan? Nah, seperti itu. Nah, cuman menurut saya gini ya, Tapi udah udah pernah terlalu. duduk di Mikana belum? Udah pernah ngobrol sama Mikana belum di room dia? Udah, sudah. Nah, tapi Tapi menurut gua saya lihat begini. terakhir itu Sam, gue lihat tuh lu, Pak Joshua Tewu, Mikana tuh, si Herdi itu ditantang sama Erben sama kawan-kawan. Lewat di FYP gue sih. Mereka kan si Sofiatul, bukan Erben sebenarnya. Sofiatul itu menantang 2 kali bikin banner. 2 kali saya masuk, dia ogah. Tak sudi saya berdebat dengan Samuel. Lah kenapa bikin banner gitu loh? Kan aneh dia. Mendingan- Bannernya muka lu kelihatan di situ, elunya, terus si Herdi, Lah iya. terus Pak Joshua Tewu. Kan itu sama saja seperti gini loh, Umi Rifa. Ayo Samuel, Joshua Tewu, ayo kita makan duren, iya kan? Pas gua dateng, Sofiatul bilang, enggak gua nggak mau makan duren. Kan aneh, gitu. Ya, maksudnya kalau Tapi emang bikin- ada pada akhirnya nanti diskusi ilmiah akademis lu sama Sophia tuh lu menyanggup, maksudnya mau gitu, bukan menyanggup ya, karena lu sanggup lah. Maksudnya kayak mau nggak gitu? Sekarang kalau Umi Rifa bertanya seperti itu, lihat aja dan banyak saksinya. Kan saya masuk ke Al Hayat. Begitu masuk ke Al Hayat, pada panik. Terus Iya. Sofiatul bilang apa pertama? Dia bilang gini, enggak sudah malam saya ngantuk. Loh katanya ada di Amerika, jam 12 malam Indonesia, kan di Amerika jam 12 siang dong. Kan gitu. Terus terakhir waktu saya masuk dia bilang gini, sorry ya, saya tidak sudi berdebat dengan Samuel. Silakan kick. Kick aja Pak dia dari sini, di kick saya. Nah kan aneh. Tapi ngajak debat. Alasan nge-kicknya sadis. Nge-kicknya sadis lagi. Nggak ada satu argumentasi pun. Langsung di kick. Alasannya menjijikkan. Habis itu kemarin kita ada buat kok Uni Rifa tandingannya. Menantang guru-guru dedengkot Trinitas. Tapi mereka nggak ada yang berani. Iya, nggak ada yang berani. Jadi maunya apa sih? Mendingan ngajak nonton film di 21 aja gitu loh. Iya nggak? Karena kita udah tahu, maksudnya udah pernah, kalau kita sendiri kan udah kenal Samuel lama gitu. Jadi Samuel kalau memang apa sih dia mau aja gitu. Cuman kalau Sofiatul sih sejauh ini sih nggak ngerti ya apa dia berani untuk out of the box gitu, maksudnya keluar dari kotak Pandora gitu kan, terus berkeliaran ke tempat orang yang memang kan namanya kalau memberitakan firman yang benar itu kan nggak perlu harus
takut atau membatasi diri gitu kan kayak Betul. kita kan Loh, Islam juga sering masuk-masuk ke room-room teman-teman Kristen karena kita ngerasa bahwa apa yang kita sampaikan benar kita gitu gitu juga dengan teman-teman Kristen dulu masih banget ini ya kalau zaman dulu tuh betul-benar apa ya kayak ya udah masuk-masuk kalau sekarang tuh kayak ya udah nongkrong di tempatnya masing-masing gitu. Terus nanti pas nantang-nantang nggak mau kan kadang gitu lucunya. kenapa begitu? Karena mereka sudah tahu, mereka udah nggak bisa berargumentasi kalau dibahas teks asli. Udah nggak bisa. Jadi mereka ranahnya larinya kemana? Tafsir, menurut rabi ini, menurut kata bapak gereja, menurut kitab lisan, menurut kitab dedake. Ya repot kalau begitu. Susah kalau mau bahas gitu apa mau ketemunya gitu. Sekarang kalau misalnya Islam sendiri, ayo kita debat masalah akidah. Debatnya sama dari Muslim yang mazhabnya Syafi'i, debat sama orang Hambali. Ya nggak ketemu pandangan imam masing-masing beda. Kan gitu. Nah, maka dengan begitu, baik Syafi'i atau Hambali harus satu dulu di Al-Quran. Al-Qurannya yang didebat. Bukan pandangan imannya, bukan pandangan imam yang didebat. Gitu. Nah, mereka akan lari dari situ. Trinitas ini akan lari dari situ. Kalau kita adu ayat, mereka udah langsung masuk ke sawah, udah nyungsep udah. Kalau pakai ayat ya, gitu. Akhirnya mereka pakai pandangan bapak gereja, menurut buku ini, buku itu. Jadi kan sebenarnya orang Trinitas kan juga baca hadis juga jatuh-jatuhnya, gitu. Hadisnya mereka. Kalau Kan, gitu. Trinitas TikTok yang pernah ketemu sama lu siapa Sam? Misalnya kayak Mozart atau Bang Erben atau siapa pernah nggak? Maksudnya pernah ketemu nggak gitu? Kopdar gitu. Bukan diskusi gini, maksudnya ngobrol diskusi Ketemu maksudnya di, ketemu di diskusi. virtual ya, virtual. Ya banyak, Erben, si Jack, si Timothy, Sofiatul, terus banyak lah, aku udah lupa ya, Justin, banyak lah. Oh iya, Tetapi Justin ya, Justin. Edo Justin udah paling parah tuh. Tapi mereka kan sakit hati sama saya gara-gara Tapi aku saksi dulu ya, ini buat para penonton ya. Dulu aku ikut Samuel ke roomnya mereka, ya memang orang ini segan sama Samuel. Dulu kayak abang lah dia. Jadi zaman juga dulu sih, ya benar-benar di roomnya dihormati sih. dia. Tapi Ya, sekarang bener dibenci Jul. kan. Waktu masih zaman-zaman CIA sama FIC itu kan pas masuk itu yang ngajar tuh Samuel. Iya, dia yang Iya. jadi abangnya di Yang situ. ngajarin Dia jadi mereka abangnya. tuh Samuel. Si siapa? Si Iya. Aderion masih hormati banget sama si Sam. Iya. Yang ngajarin si Nah, Rio. Iya bener-bener. Gue masih ingat tuh kan si Sam yang ngomong tuh dia ngajarin teman-temannya. kan gue yang dulu ngajarin mereka Islamologi bukan teologi. Ya kan? Tetapi gara-gara gue ngajarin mereka Islamologi, ketangkep sama gue pemahaman teologinya. Jadi gimana sih? Kamu mau debat sama Muslim, tetapi teologimu nggak jelas. Ya kamu digulung lah sama Muslim-Muslim itu, saya bilang. Kamu jelasin dulu teologimu. Jangan asik bahas Al-Quran orang lu, teologi nggak jelas, gue bilang. Iya kan? Kamu baru berdebat sama Muslim, saya debat sama roh-roh jahat loh. Ketika saya menghadapi orang kesurupan, itu lebih parah malah. Gitu. Dia baru debat sama manusia, saya debat sama roh jahat. Gitu loh. Kalau kita nih pengalaman saya debat dengan roh jahat nih, kalau kita kalah, dia masuk ke kita, kesurupan kita. Itu repot. Gitu loh. Sam, kayak perpecahan itu misalnya, itu nggak pernah bisa duduk bareng gitu buat kayak kemarin apa tadi ya, gue lihat tuh si Herdi tuh disuruh naik di roomnya Erben, ada Mozart juga, jadi yang bertanya tuh mereka gitu. Tapi tendensi apa ya kayak kemarahan itu tuh nggak ada gitu. Maksudnya nggak bisa duduk bareng untuk ngobrolin kayak kita gini kayak santai gini gitu. Kalau gue kan lo Nggak tahu bisa. sendiri, gue tergantung orangnya. Saya maksudnya kalau orangnya juga ngeyel ya gue juga bisa yel-yelan. Tapi maksudnya kalau memang kita bisa ngobrol kayak gini ya kenapa enggak gitu. Kalau gue bilang, ini kan memang sudah dinubuatkan sebelum Islam ada, abad pertama. Kan dikatakan oleh Yesus, oleh para rasul, antikristus berasal dari kita, dari antara kita. Tetapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh ada bersama-sama kita. Gitu ya. Nah, waktu para rasul ngomong seperti itu, kan Islam belum ada. Itu abad pertama. Islam baru ada tuh tahun 570 ketika Muhammad lahir.
Dan ketika Muhammad lahir pun Islam belum langsung ada, baru tahun 600-an kan, abad ke-7 baru. Nah, jadi ini yang dibicarakan sebenarnya dalam konteks kisah para rasul ini bukan Islam, tetapi dari golongan mereka sendiri. Dan bahkan lebih parahnya, ini sudah dimulai sejak zaman Yohanes Pembaptis. Nah itu. Nah sekarang udah jelas semua, saya bongkar semua. Ya, siapa ini sebenarnya gitu loh. Saya udah bongkar semua dan ini datanya Alkitab, bukan narasi bebas, bukan. Berdasarkan runutan waktu, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, ketahuan semua udah. Terus mau diargumentasi apa lagi mereka? Kalau mereka mau argumentasi, rubah aja tuh Alkitab. Itu kan narasi Alkitab yang saya bawa, bukan narasi saya. Gitu. Iya kan? Gitu loh. Dan ketika membahas itu, Tuhan menyebutkan lokasi Google Map-nya. Jadi nggak bisa ngelak. Gitu. Pergamus di mana, Roma di mana, Alexandria di mana, jelas semua. Terus mau gimana? Masa Google Map-nya salah? Kalau udah pakai Google Map kan teman-teman pasti nyampe dong. Bener nggak? Iya, iya. Jadi ini apa nggak ada teman-teman Tritung yang mau ngobrol di sini? Karena kalau gue tuh apa ya? Gue udah kalau debat-debat kayak gitu udah inilah pengennya mau ditanya tentang Islam atau apa gitu. Gak ada teman-teman Tritunggalnya mau naik ke atas mau membantah Samuel guys di bawah guys. Tak ada yang berani ini, cuman Demian doang yang mau. Ya, ya. Nanti Ini akan Bang. hadir ya teman-teman ya. Akan hadir, saya akan bawa satu orang Yahudi asli, ya, dan satu orang Indonesia yang udah belajar di Israel. Si Jo udah oke nih, saya baru dapat kabar. Si Jo udah oke. Si Jo sih sebenarnya udah ngobrol sama saya, tapi kalau untuk khalayak umum begini dia belum mau. Nah, jadi si Jo udah oke, terus Hizkia udah oke ya. Hizkia udah oke. Nah, dia ini kajiannya khusus teks-teks Ibrani. Dan mereka semua bersekolah di Israel, yang satu orang Israel asli, yang satu orang Indonesia. Dan apa yang saya jelaskan semua dibenarkan oleh mereka, nggak ada yang salah. Gitu. Gitu loh teman-teman. Ceritanya murid lu si Paul Jang kok berubah lagi? Berubahnya? Ya seperti biasa, nggak mau ngaku Yohanes. Itu cuman ini doang, tendensius aja, cuman ngomong begitu aja dia. Gitu. Tapi kalau literaturnya dijelasin Ngajarin satu-satu Samuel ya ke juga. situ lagi. Kenapa? Paul Zhang yang ngajarin Samuel juga. Nah, dulu ceritanya itu, teman-teman, saya itu dulu debat sama Paul Zhang masalah eskatologi atau akhir zaman. Ketika saya menjelaskan akhir zaman, mau nggak mau ketahuan sosok Yesus ini di konteks akhir zaman. Akhirnya berlanjut kepada perdebatan teologis, perdebatan teologi. Nah, ketika berdebat itu cukup keras ya, waktu itu saya berdebat dengan Paul Zhang ya. Namanya Paul Zhang tahu sendiri ya. Debat-debat gitu saya pakai data, dan ternyata data-data dia zaman itu masih kurang. Pembahasan teks asli pun masih kurang. Akhirnya dia percaya. Gitu. Akhirnya dia jadi oneness. Nah, terus dia kan kabur ke Jerman dulu kan. Gara-gara data-data yang saya kasih dia bikin buku, yaitu Khilafah Terakhir. Itu datanya dari saya. Nah, jadi dulu konsep eskatologi saya dan Paul Zhang itu berbeda kompas ya. Paul Zhang berpandangan barat, saya berpandangan timur. Tetapi data Alkitab itu timur. Karena Alkitab itu tulisan orang Ibrani adalah orang timur. Bukan orang barat. Gitu, pandangan ketimuran. Nah, akhirnya dia mengakui, dan bahkan dia sampai bikin buku Khilafah Terakhir. Saya nggak pernah mau itu bikin menjadi buku. Karena agak provokatif, bukan memang terlalu provokatif gitu loh. Nggak bagus nanti. Nah, tetapi saya beritain secara private gitu loh, bukan untuk diumumkan secara umum, bukan diberitakan secara umum. Nah, habis itu Paul Zhang kabur ke Jerman. Nah, ketika dia kabur ke Jerman, dia banyak menerima pandangan dari kaum-kaum Yudaisme di sana. Lalu dia balik bertanya kepada saya, Bang, Yudaisme ini bagaimana nih ya? Begini, nggak bisa didebat loh Bang, susah. Saya bilang begini, kamu bilang nggak bisa didebat karena kamu belum belajar teks-teks Ibrani. Gitu, belum belajar kaidah-kaidah Kabbalah, kaidahnya orang SNI bagaimana, kaidahnya orang Farisi bagaimana. Ya kamu nggak bisa debat kalau kamu belum pelajari itu. Jangan coba-coba, aku bilang. Itu loh cerita. Tapi dia mengatakan bahwa dia memang pernah tersesat ke Yohanes, tapi sekarang udah sadar bahwa itu juga salah, dia bilang. Bahwa itu salah.
Iya, dia ngomong. Salahnya? Ya, Nggak tahu. bahwa ternyata Yesus itu ya nggak bisa dijelasin, udah nggak mau tahu dia. Yesus nggak bisa dijelasin, repot kalau begitu. Kalau Yesus nggak bisa dijelasin, itu nggak mungkin. Dia udah jadi manusia. Nggak usah bikin buku, nggak usah sekolah teologi 6 tahun buat Yesus ngejelasin dirinya sendiri. Bahkan dipegang aja udah bisa. Kalau Allah atau Elohim nggak bisa dijelasin, masih masuk akal. Karena dia transenden. Kan begitu. Gitu loh. Yesus. Oke lah, nggak ada terhitung yang berani nih. Mungkin dari Bang Jody ada yang mau ditanyain atau mau coba diambil kembali muridnya? Halo Bang Jody. Halo, halo. Oh ya. Ya ini tinggal tunggu mainnya aja. Ini kan nanti eskalasinya di darat. Nanti debatnya arahnya akan di darat. Nah, tadi saya nggak sengaja ya membaca di YouTube ya. Jadi Pak Diki Gadas menantang berdebat terbuka ya dengan Pak Pendeta Era Suabdono. Jadi memang itu pengulangan ya. Dulu juga pernah Pak Isra Soru juga demikian. Nah, responnya juga pasti akan sama. Jadi Pak Pendeta Era Suabdono pasti menolak. Gitu. Dan itu nanti Nggak akan mau Erasmus mana mau lawan ya, kelas-kelas kroco gitu. iya kita nggak masalah kurco pangganya bro. Jadi kan yang namanya yang namanya warna doktrin begitu memang kalau dia merasa benar ya memang harus diuji ya. Itu di dekat perumahan saya itu ada tukang jual ember plastik itu. Yang warna hitam itu harganya berapa itu? 35.000. Ya, Bisa aja Pak Jody. kalau dia keliling itu, tahu apa yang dia lakukan? Itu ember hitamnya tuh Iya, diinjek sampai dipukul-pukulin. peok. Iya. Iya, sampai peok begitu. Bu, ini embernya anti pecah. Ya, ini lihat nih saya injek ngok gitu. Injek beneran sampai bentuknya tuh nggak keru-keruan begitu. Lalu dia kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, jadi mau bagaimana ya? Jadi memang kalau memang kita merasa ya warna doktrin kita ini tahan uji, ya memang harus seperti ember itu nasibnya. Ya memang Ya, harus masalah didebat. urgensinya apa gitu? Bagi beberapa orang kan urgensi gue debat sama lu apa? Kalau cuman kelas King Adas, ya kalah gue jadi masalah, menang pun ya Ya menang pun malu gitu. apapun alasannya kan kalau memang dia keberatan kan dia bisa mengutus ya putranya atau siapa begitu. Ya Pak Suwento Liau ya itu kan seperti itu strateginya. Waktu berdebat dengan Pak Isra Soru ya tentang Armenian melawan apa Calvinis ya itu atau bagaimana saya lupa topiknya. Yaitu dia mengutus anaknya untuk debat ya melawan Pak Pendeta Isra Soru. Kalau Calvinis sama Ya, Armenian itu konteksnya adalah keselamatannya sama predestinasi. Itu aja. Iya, jadi kan dia utus anaknya gitu. Ya sama sebetulnya Pak Erastus Sabdono kalau memang apa namanya merasa doktrinnya tahan uji ya dia harus berani mengutus entah ya mungkin bukan anaknya lah siapapun. Ya mungkin Pak Pendeta Suwikyo atau siapapun. Sebenarnya gini Pak Jody, kalau nanti akan terjadi ya Julius ya, kalau nanti akan terjadi nih debat antara Erastus dengan Deki Ngadas, ini pasti nanti kalian perhatikan narasinya. Pasti si Deki Ngadas ini agak-agak berubah wujud jadi oneness ini, gitu. Pasti Ya, dia memang berubah itu kan wujud dari dulu. Iya. Ya sama kayak tadi Bang Jody bilang, karena mereka nggak ngerti, nggak kunci. Kalau Pak Erastus ya jadi wanesnya. Nah, Pak Erasmus Sama, juga bisa berubah, jadi jadi sama-sama dua-duanya. berubah. Iya, Ya, sama-sama dua-duanya berubah. itu. Lucu kan? Gitu. Ya, Kalau sebenarnya lawannya sama Wanes juga, Bro. Unitarian. Orang Wandas juga sering berubah, Bro. Yang konsisten tuh Bang Jody, cuman nggak ada semangat aja dia. Wah, kalau saya mah nggak pernah berubah. Saya udah jelas banget dikaji teks aslinya jelas semua, gramatikal persis semua, gitu. Nggak pernah saya. Tapi orang Wandas banyak yang ini, Bro. Nggak Ya, tahu karena ya, belum. lu salah ngajarin atau apa. Contoh tadi Bang Heri, begitu dijelasin sama Bang Jody, aing jadinya. Iya, karena dia ranahnya belum bisa sampai ke situ. Sementara kan saya dulu debatnya sama Jody, gitu.
Ranahnya begitu. Akhirnya Jody tersedot masuk ke grup-grupnya Wanes. Kan begitu. Nah, jadi kalau Pak Heri mungkin belum sampai kapasitasnya belum sampai ke sana. Gitu loh. Kalau saya udah berdebat dengan Soeharto Liau langsung. Gitu. Soeharto Liau nggak bisa jawab. Satu pun dia nggak bisa jawab. Ya, Soeharto Liau dia fokusnya pelayanan. Karena memang ada beberapa orang memang bukan fokus ke pengajaran, bro. Pak Erastus tuh bukan fokus pengajaran, fokusnya memang pelayanan. Iya. Iya. Ya, bukan masalah itu, Bro Julius ya. Jadi kalau kita sudah punya narasi ya tentang warna doktrin kita, ya pihak lain pasti akan menantang gitu. Itu sudah konsekuensinya. Tapi Kalau memang tidak gini, ingin gini, ditantang, ya selama nggak usah gini. punya. Tapi yang gini, tadi kan balik lagi top Bible. Ya, kita nggak pungkiri LAI tadi dibilang juga ya orang-orangnya orang Trinitas. Jadi ada upaya membuat ambigu gitu kan. Ya kalau lu Ya. pakai kitab Alkitab mau nggak mau lu nggak bisa juga orang Wanes kalau debat ya kalau pakai Alkitab dia juga akan babak belur gitu. Mau nggak mau dia harus berubah sedikit kan jadinya. Oh enggak, kalau